Oke guys, selamat berjumpa lagi dengan saya di Nasihat Koslet Mitra Nada Lawak. Kali ini ke intinya aja. Saya beberapa hari tidak membuat video karena memang ada halangan, kadang-kadang pekerjaan. Kali ini saya hari Sabtu membuat video melanjutkan tentang cerita-cerita Abu Nawas yang jenaka itu yang terpopuler di dunia. Kali ini Abu Nawas adalah sebuah tokoh yang memang rakyat jelata, rakyat biasa. Saingannya yang jelas rakyat jelata ini saingannya atau PS-nya penguasa, orang-orang yang berpengaruh di negara itu. Kali ini juga saya akan berikan judul di Nasihat Koslet Mitra Nada Lawak ini, judulnya Dendam Abu Nawas PS preman suruhan sang penguasa. Begitu ceritanya. Lanjut. Ya, saya biasa guys, dikit-dikit harus ada ketawanya biar apapun bentuknya menghibur diri, hiburan, hobi. Karena kita kalau diniatkan untuk menjadi YouTuber itu jauh, mencari subscribe itu berat. Yang jelas kita ini hobi aja, belajar nampang di konten terus. Karena kalau kita terus berhari-hari ngomong bacot, yang penting happy gitu, tidak dilatih, tidak terbiasa, kikuk kaku ngomong itu. Nah, karena itu kebiasaan kita udah ngomong di depan kamera, ya sedikit hiburan, happy ya, karena udah terbiasa, ala biasa begitu guys. Nah, lanjut. Ini Abu Nawas adalah seorang memang rakyat biasa. Katanya kan kalau rakyat sekarang ini harus tahu, rakyat sudah tahu, rakyat sudah cerdas. Apalagi dulu juga Abu Nawas di zaman dulu lebih cerdas. Mengapa rakyat kita ini enggak cerdas? Sudah paham, sudah cerdas, mengapa tidak mau kita ini menjadi manusia yang selalu cerdik, dinamis, kreatif? Bila melihat pemungkaran, kita harus lawan. Betul? Ya itu. Ngomong-ngomong, di suatu hari ini sang penguasa ini menyuruh preman bayaran suruhan. Nah, katanya ada di penduduk kampung itu rakyat jelata, ya dikatakan namanya Abu Nawas. Di rumah Abu Nawas ini ada mustika, berlian, di bawahnya barang-barang berharga di tempat Abu Nawas. Ya memang selama ini kan Abu Nawas sama pemimpin, sama penguasa dekat. Namun butuh kecerdikannya, butuh pendapatannya dari Abu Nawas, pendapatnya. Setiap Abu Nawas dengan kebenarannya, dengan kecerdikannya, dengan kejenakaannya selalu diberi hadiah sama raja. Ya wajar sang penguasa itu menuduh bahwa di rumahnya Abu Nawas ada barang-barang berharga. Maka sang penguasa itu menyuruh preman ini disuruh pergi ke rumahnya Abu Nawas, mengacak-acak, membombardir rumahnya, diperiksa apa ada barang-barang berharga atau enggaknya itu di rumahnya guys. Begitu ceritanya. Langsung pergi ke rumahnya Abu Nawas di desa itu. Abu Nawas memang kental dengan penguasa, akrab lah ibaratnya, karena memang dia adalah termasuk cerdik. Tapi memang miskin, cerdik juga miskin. Rakyat jelata biasa tapi cerdik guys. Nah, datanglah
utusan raja itu, preman itu ke rumahnya Abu Nawas, masuk ke rumahnya langsung mengacak-acak, memborbardir isi rumah. Abu Nawas kaget, wih, ada apa? Kalian mengabrik-ngabrik rumah saya. Saya tidak mau tahu. Saya ini disuruh raja saya, penguasa saya, yang nyuruh saya adalah saya bayaran. Jadi saya ke sini hanya ingin mencari sesuatu yang barang berharga di sini. Karena Anda ini termasuk orang-orang yang dicurigai, karena Anda adalah sebagai rakyat biasa yang cerdik, dan dikatakanlah kalau di sekarang mah mungkin Habib Rizik ya. Nah, selalu integrasi ini Abu Nawas. Nah, sampai menyuruh preman bayaran itu masuk untuk mengacak-acak isi rumahnya itu. Tak terima Abu Nawas dengan perlakuan mentang-mentang penguasa, seenaknya aja menyuruh preman yang besar-besar untuk mengacak-acak rumah saya. Bagaimana? Kata Abu Nawas di dalam pikirannya, saya udah kalang kabut, udah berpikir 3 hari 3 malam, makan tidak nyenyak, tidur tidak enak. Kata Abu Nawas, berpikir bagaimana ini untuk membalas dendam kepada si penguasa itu. Dan berpikir ketika duduk sendiri, karena memang isi rumahnya diacak-acak padahal nggak ada apa-apanya. Rumah saya itu kosong, nggak ada barang sedikit pun barang-barang berharga. Tapi kenapa ya, mentang-mentang penguasa, saya dikambing hitamkan, saya merasa dirugikan, saya merasa tidak enak. Dan saya selalu berpikir, terus berjalan berpikir, 3 hari 3 malam, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Akhirnya seketika ada gambaran, ketika melihat nasi yang busuk lama nggak kumakan, karena memang si anak buahnya penguasa itu mengacak-acak saya, perasaan nggak enak tidur, nggak enak makan. Melihat nasi basi sudah dikerubuni lalat. Nasi basi ini sudah dikerubuni lalat, tergambar terlintas di dalam hatinya. Sambil tersenyum, mengambil napas panjang-panjang itu Abu Nawas. Ya, ini gua kerjain tuh buat balas dendam tuh si raja penguasa itu. Mentang-mentang raja, mentang-mentang penguasa, pengen azab zolim kepada orang-orang yang gak punya seperti saya, kata Abu Nawas. Awas tahu rasa gua balas dendam kau. Betul. Segerita nyuruh kepada istrinya, "Woi nyonyaku, sini tuh, lihat nasi yang dikerubungi lalat, yang udah basi, yang ada di gentong itu tutup tuh, biar lalatnya kena semuanya, masukin ke dalam gentong pakai kain." Masukkan, ada apa? Ya udah jangan banyak tanya, kerjain aja. Ambil kain langsung ikat tuh pakai karet. Bagaimana? Oh ya udah, ya namanya istrinya harus diperintah, harus mau. Ya udah, diambilin. Langsung kena tuh banyak tuh lalat di dalam nasi basi itu, di dalam gentong. Langsung diserahin ke Abu Nawas suaminya itu. Nah, itu sekalian ambilin tuh besi yang terbuat besi panjang kecil behel tuh, sepanjangnya paling sekira 1 meter, ambilin juga. Saya akan bawa. Tujuannya mau apa Kanda? Kok kayak emosi gitu, perut keroncongan, kayaknya lapar. Yah, saya gak enak tidur, gak enak makan gara-gara anak buah preman ini, anak buah sang penguasa sini nih, datang ke sini mengacak-acak isi rumah kita, sampai saya kagak bisa makan, sampai nasi ini basi. Dan kubiarkan bagaimana ini nasi, biar tahu rasa tuh raja. Oh, caranya kalau begitu bahaya,
Kanda, ya udah kamu jangan monyong, ambilin besi juga yang panjangnya 1 meter barrel itu, saya akan balas dendam saja ke sang penguasa itu. Ya, dengan tujuan menggebu-gebu, tersenyum dalam hatinya, satu saat saya akan kubalas kau, kata Abu Nawas. Ya udah, istrinya nggak ambil pusing melihat kelakuan suaminya. Yang jelas saya sebagai istri sudah melayani suami yang terbaik. Terus di dalam hati istrinya, langsung Abu Nawas mengambil besi itu dan membawa gentong yang berisi nasi yang dikerubungi lalat itu, ditutup pakai kain, pergi ke istana raja atau ke rumahnya sang penguasa itu. Biasa, saya ini orang kecil kok, enak aja dikambing hitamkan, diginikan. Rakyat kan udah cerdas, saya ini udah cerdas. Sambil tersenyum-senyum, si Abu Nawas sendiri bergumam gitu, pergi meninggalkan istrinya ke rumahnya istana sang penguasa. Tiba di sana, Assalamualaikum, selamat siang. Wih, udah tahu kan sang penguasa memang udah akrab mulai dulu, karena yang diincar ini Abu Nawas, miskin, cerdik tapi pintar, selalu mendapatkan hadiah dari sang raja, apapun bentuknya selalu ada. Kalau memang pendapat selalu diputuskan dengan memanggilnya Abu Nawas itu. Dan seketika itu juga kaget, raja didatangi dengan muka Abu Nawas terseri-seri, tersenyum. Ada apa Abu Nawas gerangan datang ke sini? Enggak, hanya sekali aja tuanku, bosku, temanku, juga penguasaku. Saya datang ke sini bukan untuk apa-apa. Saya enggak enak makan, enggak enak tidur, sampai nasi ini di dalam gentong basi dikerumuni lalat. Jadi maksudnya apa tujuannya? Sampeyan ini nyuruh anak buah sampeyan preman ke saya, mengacak-acak tempat saya dikambing hitamkan, saya diginikan, sampai saya bengong-bengong melihat kelakuan anak buah sampeyan. Saya datang ke sini, saya hanya satu kali aja mohon penguasa dengan kerendahan hati, dengan sukarela, dengan keikhlasan satu aja, dengan kerugian saya menyuruhnya sampean anak buah bala tentara preman ke tempat saya, mengajak-ajak rumah saya, dikiranya ada barang-barang berharga di tempat saya. Teganya penguasa ke saya. Tapi saya mohon ini satu kali aja, bila mana paduka tuan bos berkenan, hanya satu kali saja, surat tertulis hitam putih, mohon tanda tangan. Saya hanya ingin ini. Apa itu di bawah? Ini gentong, lihat. Kata Abu Nawas menunjukkan gentong yang berisi lalat ke sang penguasa itu. Dilihat, ya maksudnya apa? Kata sang penguasa, satu kali aja dengan kerendahan hati, mohon manggut sampai begini Abu Nawas ke sang penguasa. Mohon di kertas hitam putih bertanda tangan, izinkanlah saya ingin memukul lalat ini, kejar sampai kemanapun, hinggap di piring saya akan kejar ke piring, hinggap di kaca saya akan kejar ke kaca gitu. Karena lalat yang digentong ini saya kesel sampai saya tidak makan, karena anak buah juragan, anak buah sampean mengirimkan bala tentara ke tempat saya. Hancurlah saya sampai enggak makan, tidur pun tidak nyenyak, apapun tidak enak, segala macam makan tidak enak, segala macam lah. Hanya satu kali saja saya berkenan. Semoga tuan bos memberikan izin bahwa surat tertulis di hitam putih ini supaya
diizinkan saya untuk memukul lalat ini? Bengong kan? Sang penguasa cuman segitu kan, harus minta izin si Abu Nawas. Ada apa maksud tujuannya ya? Gitu aja harus minta izin. Sedangkan gua menurut anak buahnya, menyuruh anak buah gua, preman gua ke tempatnya dia mengacak-acak. Cuman itu hanya minta izin dibebaskan memukul lalat di tempat ini. Itu gampang Abu Nawas. Ya udah, saya akan, ya harus tertulis Tuan Raja, tertulis di atas kertas hitam putih, mohon satu kali aja. Ya udah, itu kan gampang. Udah saya tanda tangan, surat itu dikasihkannya. Nah silahkan Anda pukulkan itu lalat itu. Ya dipukulkan, truk si gentong itu kan keluar lalat-lalat yang bertaburan kemana-mana. Akhirnya kemana? Si Abu Nawas dengan leluasanya, dengan tadi yang besi itu, behel 1 meter panjang yang kecil itu, membabak-babik, mengejar memukul lalat itu, hinggap di piring, piringnya, hinggap di kaca, udah kan. Malah tempayan simpanan raja pun karena dihinggap lalat gak habis, langsung disasar sama Abu Nawas, kena pukul. Raja bengong, penguasa itu bengong. Iya, gua udah izinkan ya si Abu Nawas bebas. Gua memanggil menteri-menteri gua bagaimana ini, karena saya dia punya bukti, punya izinnya, suratnya. Waduh, kata salah gua ketipu gua kalah, kata bos. Kata si penguasa itu sambil gimana nyengir gitu, nyengir mengamuk Abu Nawas sampai memecahkan kaca, piring, barang-barang berharga yang ada di istana itu, yang ada di rumahnya penguasa itu hancur karena Abu Nawas ngamuk memukul, kesel ke lalat yang banyak itu, kabur semuanya, dipukul habis barang-barang istana, barang-barangnya sang penguasa itu. Akhirnya terpikir, bengong, oh iya memang Abu cerdik ini guys, contoh orang-orang yang memang cerdik sebagai rakyat jelata yang dikambing hitamkan sama sang penguasa. Akhirnya ya Abu Nawas tersenyum guys, sambil ketawa ngikik sendiri. Gua sudah terbayangkan kontan dengan besi panjang 1 meter behel ini menghancurkan seluruh istananya raja, karena raja telah membombardir rumah gua, dihabiskan sama anak buahnya. Saya dengan tangan ini, dengan lalat ini, aku pergunakan akalku, kata si Abu Nawas di dalam hatinya. Puas aku membalas dendamku kepada sang raja, ya kepada sang penguasa yang zalim itu. Ini guys, gambaran kecerdikan seorang Abu Nawas. Kita ambil hikmahnya adalah memang sebagai rakyat biasa, kita kepada siapa mengadu, kecuali ini kita harus jalankan. Kalau bila mana melihat pemerintah kita atau penguasa kita zalim, berpikir bagaimana kita untuk bisa menandinginya, melayaninya, atau bisa membalasnya dengan kekejian-kekejian sang penguasa itu. Ini adalah contoh Abu Nawas yang cerdik dan jenaka. Terima kasih. Ini hanya adalah sekedar gambaran untuk memberikan tambahan-tambahan pengalaman tentang ilmu, tentang kekuatan, tentang jiwa, tentang rasa diri, aji hati, aji diri kita menjadi manusia. Sebelum mengaji orang lain, kita kaji diri. Sebelum memerintah orang lain, kita perintah diri. Sebelum mengasihi orang lain, kita kasihi diri sendiri. Untuk supaya dalam kita damai, ada kedamaian, ada kemaslahatan, ada di dalam diri ketenangan. Jangan kita asal berontak, asal kita melawan, tetapi di dalam hati kita tidak bersih, maka semuanya sia-sia.
Oke guys, kali ini adalah tentang Abu Nawas yang cerdik dan jenaka. Semoga ada manfaatnya. Sampai di sini juga, sampai di sini kali ini saya sudah membuat konten berikutnya. Lain kali akan ada konten-konten yang lain lagi. Ini konten semoga ada hikmahnya. Di balik itu kita jadi renungan juga, bahan untuk jadi masukan ke dalam hati kita, bagaimana kita menyikapi pemerintah sekarang ini di Covid 2021 ini. Kita harus cerdik. Rakyat sudah tahu, sudah pintar, sudah cerdas. Gunakan akal pikiran kita menjadi manusia yang cerdas. Oke guys, terima kasih Abu Nawas. Selamat sampai tujuan.